nama saya Sofia Amelta dengan NIM 210600182 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, di mana pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teori pendugaan statistika. Untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga statistika lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Sartianto, SEME. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendugaan titik parameter populasi, di mana pendugaan adalah sebuah proses dengan menggunakan statistika sampel untuk mendugaan parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik atau point estimator adalah pendugaan yang terdiri atas satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Sebagai contoh, persentase yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah sama dengan 0,62 sebagai penduga dari P. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 per 2014 rata-rata berada pada level 11.779 per USD atau X sebagai penduga dari U. Ingat bahwa P dan X adalah penduga, P dan U merupakan parameter populasi. Pendugaan titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Pendugaan tunggal baik nilai tengah maupun standar deviasi atau SD merupakan fungsi dari nilai observasi atau data yang berasal dari sampel dengan sampel N elemen unsur atau anggota. Lanjut, kita akan membahas tentang sifat-sifat penduga. Penduga yang baik adalah penduga yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Apa saja ciri-ciri dari penduga yang baik? Yang A yaitu tidak bias. Penduga tidak dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan E. Yang B yaitu efisien. Penduga yang efisien atau official estimator adalah penduga yang tidak bias atau mempunyai varians yang paling kecil atau SX kuadrat dari penduga-penduga lainnya. Kalau ada dua penduga yang tidak bias, misalkan X1 dan X2, di mana varian atau X2 atau standar deviasi atau SX dan X1 lebih kecil dari X2, maka dapat disimpulkan bahwa penduga X1 lebih baik dari penduga X2. Penduga dengan standar deviasi yang paling kecil adalah penduga yang efisien. Yang C yaitu konsisten. Penduga yang konsisten atau consistent estimator adalah nilai dugaan atau X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Jadi, ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan penduga yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. X merupakan penduga yang konsisten terhadap U karena apabila N mendekati N, maka U mendekati X. Dan apabila N sama dengan N, maka X sama dengan U.
Sebagai contoh, pada kasus laba emiten sebelumnya, pengukuran rata-rata laba emiten dari 5 sampel perusahaan menghasilkan rata-rata laba 773 miliar. Dengan 30 sampel perusahaan dihasilkan rata-rata laba emiten sebesar 186 miliar. Dengan 200 sampel perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar 307,6 miliar. Dan dengan menggunakan seluruh perusahaan 448, rata-rata laba emiten sebesar 373 miliar. Itu fakta yang menunjukkan bahwa semakin besar sampel, biasanya penduga menjadi semakin konsisten. Lanjut kita membahas tentang pendugaan interval. Dalam praktiknya, nilai statistik dari suatu sampel ke sampel lainnya dapat bernilai sama, tetapi mungkin juga berbeda. Pada kasus inflasi di atas, misalnya sampel di 6 kota mempunyai nilai rata-rata yang berbeda dengan sampel di 15 kota dan 66 kota, sehingga penduga titik atau penduga tunggal kemungkinan besar akan berbeda dengan parameter populasi. Pendugaan titik tindakan memberikan gambaran yang mengenai seberapa jarak atau selisih nilai dugaan dengan nilai sebenarnya. Berapa besarnya inflasi secara menyeluruh di Indonesia sebagai sebuah parameter secara persis tidak diketahui karena tidak pernah diukur. Inflasi yang ada hanya didasarkan pada inflasi di ibu kota provinsi dan kemungkinan diperluas ke 66 kota besar di Indonesia. Jadi, pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100% karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa suatu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Bentuk umum interval keyakinan yaitu S dikurang ZSX kecil dari B kecil dari S tambah ZSX sama dengan C, di mana ZS adalah statistika yang merupakan pendugaan parameter populasi atau P. P yaitu parameter populasi yang tidak diketahui. SX yaitu standar deviasi distribusi sampel statistik. Z yaitu suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang menghubungkan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva norma. Dan C yaitu probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik suatu ditentukan dahulu. S dikurang ZSX yaitu nilai batas bawah keyakinan. S ditambah ZSX yaitu nilai batas atas keyakinan. Nilai C berada pada kisaran 0 sampai 1. Apabila nilai mendekati C, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Misalnya nilai C sama dengan 0,95 atau interval keyakinan 95%. Dapat diartikan bahwa sekitaran 95% dari interval yang disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang diduga.
Apabila C sama dengan 0,99, berarti juga bahwa 99% dari interval yang disusun akan mendukung parameter sama dengan yang diduga. Jadi, semakin besar interval keyakinan, maka akan semakin yakin bahwa nilai parameter akan sama dengan nilai dugaannya. Oleh sebab itu, apabila nilai C semakin rendah, maka keyakinan bahwa interval tersebut mengandung parameter yang sama dengan yang diduga juga semakin kecil. Kita masuk ke kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel atau standar error of sample mean. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung diperoleh dengan rumus yaitu untuk populasi yang tidak terbatas atau N kecil per N besar kecil dari 0,05 atau Sx adalah Pi per akar N. Untuk populasi yang terbatas dan N kecil per N besar dari 0,05 N berarti Sx sama dengan 0 per akar N kurang N besar dikurang N per N dikurang 1, di mana standar deviasi 0 yaitu standar deviasi populasi, Xx yaitu standar error, N kecil yaitu jumlah atau ukuran sampel, N besar yaitu jumlah atau ukuran populasi. Kita akan membahas tentang menyusun interval keyakinan. Sebagaimana telah dipelajari sebelumnya tentang rumus umum interval keyakinan, maka untuk interval keyakinan rata-rata hitung dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan rumus yang ini. Ini rumusnya. Di mana sedangkan untuk populasi yang terbatas nilai S per akar N kecil harus dikalikan dengan faktor koreksi menjadi akar N kecil per N dibagi N1, yaitu nilai X merupakan rata-rata dari sampel. Sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai yang berikut ini. Ini yaitu tentang nilai X merupakan rata-rata sampel. Sedangkan nilai Z untuk beberapa C dapat disajikan sebagai berikut yang ini. Yang tabel ini. Kita akan membahas tentang interval keyakinan untuk rata-rata. Kita lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari interval keyakinan untuk rata-rata. Nah, tahapan pertama adalah menentukan masalah yang dihadapi. Misalnya pada masalah tentang inflasi. Setelah menentukan masalah seperti inflasi, kemudian menentukan sampel. Sampel dipilih lokasi kota dan desa, komunitas serta penduduk yang dipandang mewakili, dan sampel dapat diketahui nilai rata-rata dan standar deviasinya. Setelah menentukan statistiknya, sampel kemudian menentukan tingkat keyakinan yang akan digunakan. Setelah menentukan tingkat kepercayaan diperoleh nilai Z. Tahap terakhir adalah membuat interval dengan faktor koreksi apabila populasi terbatas atau tidak. Penyusunan interval keyakinan untuk rata-rata ditentukan oleh dua hal, yaitu bentuk distribusi sampling dan apabila standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Apabila distribusi
sampling rata-rata mendekati normal dan standar deviasi populasi diketahui, maka dapat dicari nilai standar error atau X. Rumus umum untuk interval keyakinan yaitu sebagai berikut. Rumusnya ini ya, dimana X yaitu rata-rata dari sampel, ZA kuadrat yaitu nilai Z dari tingkat kepercayaan, U yaitu rata-rata populasi yang digunakan, O yaitu standar deviasi populasi, XX yaitu standar error, C yaitu tingkat keyakinan, A yaitu 1 dikurang C. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Pada populasi yang sangat besar, seringkali nilai parameter populasi tidak dapat ditemukan. Sebagai contoh, nilai rata-rata hitung yang mengakibatkan standar deviasi populasi juga tidak dapat ditemukan. Untuk kasus demikian, maka standar deviasi populasi harus digunakan dari sampel. Standar deviasi sampel dinyatakan dengan S dan standar errornya dinyatakan dengan SX. Hubungan antara standar deviasi dan standar error yaitu sebagai berikut, yaitu standar error untuk populasi tidak terbatas yaitu SX sama dengan S per akar N. Sedangkan standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05 yaitu SX yaitu S per akar N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1. Karena standar error populasi PX diduga dengan SX, maka variabel random tidak mengikuti distribusi normal. Variabel random mempunyai distribusi yang dinamakan dengan distribusi student. Distribusi student merupakan distribusi kontinu yang memiliki nilai rata-rata 0 dari bentuk-bentuk simetrik. Distribusi student walaupun bukan suatu distribusi normal, apabila jumlah sampel semakin besar maka akan mendekati distribusi normal. Seperti pada gambar di bawah ini, apabila sampel maka kurvanya cenderung datar. Apabila jumlah sampel meningkat maka kurvanya lebih runcing, dan apabila jumlah sampel mendekati 30 maka kurva seperti kurva normal yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini kita akan masuk ke tentang distribusi sampel mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Kasus distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui merupakan panduan dari bagian A dan B di atas. Apabila nilai standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita tidak yakin apabila distribusi populasi bersifat normal atau tidak. Berdasarkan pada dalil batas tengah dan pola distribusi student, maka diketahui bahwa semakin banyak sampel atau mendekati 30, maka distribusi akan mendekati normal. Oleh sebab itu, walaupun standar deviasi tidak diketahui, apabila jumlah sampel di atas 30, maka dapat digunakan pendugaan bahwa distribusi dapat data normal. Sedangkan standar deviasi populasi yang tidak diketahui dapat digunakan dari standar deviasi sampel. Rumus umum pendugaan untuk distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi diketahui sebagai berikut. Rumusnya. Lanjut kita masuk ke tentang interval keyakinan untuk proporsi. Sebagaimana dibahas pada bab 11 yang kemarin, kata populasi menunjukkan
persentasi dari suatu bagian atau unsur terhadap total bagian atau unsur. Populasi mempunyai distribusi sampling yang bersifat normal dan nilai rata-rata distribusi proporsi sampel merupakan pendugaan tidak bias terhadap populasi. Teori dan prosedur pendugaan untuk proporsi populasi sama dengan pendugaan pada rata-rata hitung sampel, disebabkan nilai dari parameter kebanyakan tidak diketahui. Maka pendugaan yang baik dari standar deviasi populasi P adalah standar deviasi proporsi sampel. Standar deviasi proporsi sampel dirumuskan sebagai berikut, yaitu SP sama dengan akar P dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung per N dikurang 1, yaitu akar N per N dikurang 1. Untuk populasi yang tidak terbatas, yaitu SP yaitu akar P 1 dikurang P per N dikurang 1. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dikurang Z, SP kecil dari P ditambah S dikali SP. Kita masuk ke interval keyakinan selisih rata-rata dan populasi. Pada sub ini akan dibahas tentang interval keyakinan selisih rata-rata dan populasi proporsinya. Maksud dan tujuan dari selisih dua populasi adalah untuk melihat apakah dua populasi mempunyai parameter atau statistik yang sama, seperti dibahas pada bab 11 bahwa selisih rata-rata dan populasi mempunyai distribusi yang bersifat normal. Apabila X1 dan X2 merupakan rata-rata sedangkan P1 dan P2 merupakan populasi dari dua populasi yang mendekati normal, maka selisihnya X1 dikurang X2 dan P1 dikurang P2 juga mempunyai selisih yang normal. Lanjut kita membahas tentang interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata yaitu probabilitas sebagai rumus berikut ini yang saya tampilkan. Dengan rumus ini di mana standar error dapat dinilai selisih rata-rata populasi yang ini. Apabila standar deviasi dan populasi tidak ada, maka dapat digunakan dengan standar deviasi sampel yang ini, di mana keterangan tentang rumus ini yang ini. Kita akan membahas tentang interval keyakinan untuk selisih proporsi, di mana selain selisih rata-rata juga terdapat selisih proporsi. Interval keyakinan untuk selisih proporsi dirumuskan sebagai berikut ini yang saya tampilkan gambarnya aja. Di mana rumusnya yang ini dan standar error dari nilai selisih populasi yang ini, dan di mana tentang keterangan yang tentang rumus ini. Ini dia rumus tentang interval keyakinan untuk selisih proporsinya. Kita akan membahas tentang memiliki ukuran sampel, di mana kesimpulan yang baik adalah apabila statistika dari populasi satu atau mendekati parameter populasi. Kondisi demikian menghentikan jumlah sampel dengan jumlah populasi, yaitu N sama dengan N besar. Hal tersebut akan sulit terjadi karena sensus atau sampel yang besar atau membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian adalah berapa jumlah sampel yang tepat dan sampel yang tidak
yang tepat tidaklah terlalu kecil atau terlalu besar, sampai terlalu kecil atau menghasilkan kesimpulan yang salah, dan sampel terlalu besar memerlukan biaya yang banyak. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan untuk memilih sampel yang baik. Yang pertama yaitu tingkat keyakinan yang dipilih. Para contoh, tingkat keyakinan biasanya 0,95 atau 0,99, tetapi bisa juga angka lainnya. Yang kedua yaitu kesalahan maksimum yang diperoleh. Dan yang ketiga yaitu variasi dari populasi. Selanjutnya kita membahas tentang jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dari populasi, saya akan membagikan jawabannya yang ini. Merupakan rumus jumlah sampel dari populasi, yang ini rumusnya. Terus rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut yang ini. Kenapa saya videokan seperti ini? Karena terlalu biar mengerti tentang rumusnya yang ini. Kita akan membahas tentang jumlah sampel untuk menduga proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dan pendugaan populasi dapat diturunkan sebagai berikut ini, yang saya akan tampilkan gambarnya saja. Ini merupakan rumusnya dari atas sampai ke bawah dengan keterangan sehingga. Dan ini sebagai catatan bahwa nilai P dan 1P belum ditemukan karena belum ditentukan sampelnya. Hal ini merupakan tahapan menentukan jumlah sampel. Oleh sebab itu harus diasumsikan nilai P atau proporsi populasi yang sebesarnya tentu. Mengacu pada nilai P yang diasumsikan tersebut, maka pendukung interval populasi dirumuskan sebagai berikut ini, yang ini. Dan ini merupakan jumlah sampel dan populasi menggunakan rumus lain apabila nilai P dan P tidak diketahui, dan ini rumusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan tentang penjelasannya. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.